Selamat pagi semuanya. Saat ini perkenalkan, nama saya Didi Bausman Pugo, kelas F, jurusan Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Saat ini saya akan memaparkan tentang pemikiran tokoh pendidik manca yang ada di Indonesia. Yang pertama, Martin Luther. Dalam sejarah, Martin Luther menekankan pada perlunya mendirikan sekolah yang dapat mengajari anak untuk belajar membaca. Di masa sekarang, kemampuan membaca dan menulis telah menjadi prioritas nasional. Hal ini merupakan buah dari kontribusi Martin Luther yang menganggap bahwa pentingnya memastikan semua anak mampu membaca dan belajar bahasa ibu mereka sendiri. Selain menekankan kemampuan baca tulis, Martin Luther juga menekankan pada pentingnya keluarga sebagai peletak dasar pendidikan anak. Yang kedua, John Amos Comenius memiliki keyakinan bahwa pendidikan sangat perlu dimulai sejak usia dini karena tanaman muda dapat ditanam, dicangkok, dipangkas, dan dibentuk. Ketika sudah menjadi pohon, setiap proses tersebut akan sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dilakukan. Hal ini memberi gambaran bahwa ketika anak masih kecil, anak akan mendapat dengan mudah dibentuk atau diarahkan dibandingkan dengan membentuk dan memperbaiki anak ketika sudah dewasa. Yang ketiga, John Locke merupakan seorang tokoh yang telah banyak dikenal berkat teorinya yang berkaitan dengan anak usia dini, yaitu pemikirannya tentang anak bagaikan kertas putih. Melalui pemikirannya tersebut, John Locke bermaksud untuk mengatakan bahwa lingkungan dan pengalaman pada dasarnya akan membentuk pikiran. Perkembangan berasal dari stimulasi yang diberikan pada anak oleh orang tua dan pengasuhnya sebagai lingkungan terdekat anak melalui pengalaman yang mereka dapatkan. Yang keempat, Jane George Roussel banyak dikenal karena bukunya Emilia dengan kata-kata pembukaan yang menjadi ciri atau kriteria karakteristik dari pandangannya terhadap politik dan pendidikan, yaitu Tuhan menciptakan segalanya dalam keadaan baik, manusia mencampurinya dengan segalanya menjadi jahat. Dari pertanyaan tersebut, Jane mendukung adanya pendidikan yang alami dan mendukung perkembangan anak tanpa ada campur tangan atau batasan yang tidak diperlukan. Maka dari itu pandangan John tentang dunia anak yaitu mendesak adanya pendidikan untuk anak yang dilakukan secara alami dan disesuaikan dengan dunia anak. Yang berikut, pemikiran pakar pendidikan. Pakar pendidikan Arif Rajham menyarankan agar pendidikan anak usia dini atau PAUD jangan diformalkan atau diwajibkan karena menurut dia banyak sekali anak berusia dini di bawah 5 tahun yang dididik oleh orang tuanya di rumah. Artinya jangan sampai ada aturan anak yang diterima di SD harus lulus di PAUD dulu. Banyak sekali anak usia dini di bawah 5 tahun dididik oleh orang tuanya karena mereka memang mampu secara ekonomi dan fasilitas di rumah, kata Arif usai kegiatan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Depok. Menurut dia,
Fungsi pemerintah pusat cukup memberi rambu-rambu atau arahan kepada setiap PAUD di seluruh Indonesia, misalnya arahan terkait cara membuka program PAUD atau penyamaan persepsi terkait hasil pendidikan PAUD. Cukup arahan saja, tapi jangan sampai juga diatur mekanismenya seperti SD atau SMP yang diatur mata pelajaran itunya. Tapi bagaimana PAUD di seluruh Indonesia dapat menanamkan potensi spiritual, emosional, jasmani, sosial dan intelektual? Tegas dia. Baik. Terima kasih. Sekian dari saya, pemaparan saya tentang pemikiran dan pakar pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih.